Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Salah satu rangkaian dalam event Banjarmasin Sasirangan Festival ke-8 adalah menggelar refleksi ketiga tahun kepemimpinan Ibnu Sina Wan Arifin Nur sebagai Wali Kota Wan Wakil Wali Kota Banjarmasin di Atrium Duta Mall Jalan Ayani Pal 2,5 Banjarmasin malam Sabtu 28 Juni 2024. Salah satu rangkaian event Banjarmasin Sasirangan Festival ke-8 adalah menggelar refleksi 3 tahun kepemimpinan Ibnu Sina Wan Arifin Nur sebagai Wali Kota Wan Wakil Wali Kota Banjarmasin di Atrium Duta Mall, Jalan Ahmad Yani, Pal 2,5 Banjarmasin malam Sabtu 28 Juni 2024. Dalam kegiatan refleksi 3 tahun kepemimpinan Wali Kota Wan Wakil Wali Kota Banjarmasin ini diselingi pula dengan fashion show dalam balutan kain sasirangan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahyutokuni Prima TV memedahkan sejak dilantik menjabat sebagai Wali Kota Wan Wakil Wali Kota Banjarmasin mulai 2021 lalu, pasangan Ibnu Sina Wan Arifin Nur terus gencar menggaungkan 20 program prioritas yang menjadi acuan pembangunan Kota Seribu Sungai. Sebelum masa jabatan kepemimpinan berakhir, 20 program prioritas tersebut sudah terrealisasi 100%. Ibnu Sina menyatakan program-program telah terrealisasi, diantaranya peningkatan kesejahteraan warga Banjarmasin mulai dari pembangunan sejumlah jembatan besar wan kecil yang tersebar hingga ke pinggiran kota, transportasi sungai, pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, wan pencegahan stunting. Program prioritas yang akan segera diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir, ujar Ibnu Sina, adalah pembangunan jembatan gantung penghubung antara Jalan Cemara wan Sungai Andai, jembatan di kawasan Pramuka wan jembatan Sungai Cingah. Sekali lagi ulun atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, ulun Ibnu Sina Arifin menyampaikan terima kasih sudah 3 tahun kepemimpinan Ibnu Sina Arifin sebagai Wali Kota. Di mana-mana. Di periode kedua ini banyak sekali dukungan, support dari masyarakat, warga, tokoh masyarakat, komunitas, semuanya lah warga Kota Banjarmasin. Ayo kita saling support dan kayu baik-baik untuk menyelesaikan janji-janji politik, 20 program prioritas dengan semangat kayu baik-baik, kebersamaan, kolaborasi, sinergi. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama-sama. Setiap sudut Kota Banjarmasin adalah ruang budaya, ruang partisipasi, ruang kreativitas, ruang kolaborasi. Mudah-mudahan dengan spirit itu visi-misi Banjarmasin Leman bisa kita wujudkan barasi wan nyaman dan lebih bermartabat. Dan kami titip tadi, siapapun yang melanjutkan kepemimpinan di Kota Banjarmasin, mudah-mudahan visi Banjarmasin sebagai kota sungai itu sudah benar. Di RPJMP jangka panjang juga sudah kita rumuskan, kita perdakan. Kemudian di RPJMD juga sudah direncanakan seperti itu. Apalagi menyongsong IKN, betul-betul posisi Banjarmasin sebagai pintu gerbang bagi ibu kota Nusantara, terutama dari sektor perdagangan dan investasi. Banyak prestasi yang sudah diraih, tapi kami mengakui masih banyak juga yang harus diselesaikan. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Banjarmasin Siti Wasilah memberikan apresiasi kepada bubuan desainer muda di Banuan yang telah merancang pakaian sasirangan dengan berbagai motif untuk diperkenalkan kepada warga. Bu, bagaimana Bu permanusianya di sasirangan di Banjarmasin, Bu? Saya sangat bersyukur ya, desainer muda binaan APTMI Kalimantan Selatan dan juga Dekranasda Kota Banjarmasin ini bisa menampilkan karya-karya mereka. Dan saya berharap bahwa karya mereka itu tidak berakhir di catwalk aja, dan juga mereka aktif untuk berproduksi ya pakaian-pakaian yang siap pakai, ready to wear, sehingga kemudian nilai ekonomi tentu akan menguatkan mereka semuanya di bidang desain fashion. Kemudian mari kita dukung bersama. Khusus juga hari ini ada lomba ya. Tadi sudah kita berikan hadiah untuk lomba desain fashion. Harapannya ini kemudian mendorong anak-anak muda kita semakin mencintai dan bangga bersasirangan dengan desain-desain yang cocok dengan anak muda. Dan mereka akan turut membantu mempromosikan kain sasirangan tingkat nasional bahkan internasional.